Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Indra Pratama, NPM 18160051, PGSD semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran yang saya ketahui, yaitu simulasi pembelajaran atau micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara yang dilakukan untuk melatih dalam hal mengajar yang dilakukan secara mikro atau yang disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang sangat terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, dan jenis keterampilan. Misalnya dari segi waktu, mengajar yang dilatih dalam penggunaan dan media pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pembelajaran itu ada 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan dan kompetensi, yang kedua materi yang harus dipelajari siswa, yang ketiga metode dan media, yang keempat evaluasi. Di sini dengan pendekatan micro teaching sebagai bahan pembelajaran, berlatih untuk mengajar dan setiap unsur pembelajaran tersebut dapat disederhanakan. Setiap calon guru atau mahasiswa keguruan yang sedang berlatih atau guru yang sedang meningkatkan keterampilan dasar mengajar melalui pembelajaran micro teaching, yaitu diobservasi dan dianalisis. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk mencermati dan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan para peserta yang berlatih. Kemudian diadakan forum diskusi umpan balik untuk membahas tentang kelebihan dan kekurangan serta direkomendasikan dan solusi untuk penyempurnaan dalam praktek dan latihan belajar mengajar. Bab 2 yaitu pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan kurikulum 2013, sekolah dasar bercirikan sebagai berikut, yaitu tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran ini di sekolah dasar sudah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang dilakukan secara untuk mendorong anak agar melakukan keterampilan ilmiah, yaitu contohnya mengamati, menanya, menyimpulkan informasi, dan menganalisis serta mengkomunikasikan. Anaklah yang harus aktif dalam melakukan keterampilan di karya ilmiah di atas. Yang kedua, landasan filosofis kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1/1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat, dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia. Kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa, memiliki arti bahwa kurikulum 2013 harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai hidup yang penting. Landasan yuridis kurikulum 2013 menurut nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah, menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru sebagai buku acuan untuk dalam proses pembelajaran. Setiap guru harus memiliki dan memahami baik buku siswa maupun buku guru yang mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Menurut nomor 65 tahun 2013 tentang standar pendidikan dasar dan menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan direncanakan pelaksanaannya, pembelajaran RPP. Nilai proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Dasar pemikiran
yaitu pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran. Adalah pedoman yang operasionalnya dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Penerapan pembelajaran tematik dilaksanakan pembelajaran tematik sekolah dasar mengacu pada panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran yang dibuat oleh guru, yaitu ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu ada kegiatan penutup, dan terakhir penilaian proses hasil pembelajaran. Bab 3. Di sini keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru, yaitu diantaranya keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai awal pembelajaran seperti yang sering disaksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan yang mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok atau kegiatan inti. Ada dua hal penting yang harus dicermati oleh guru dari sasaran kegiatan membuka pembelajaran, yaitu menciptakan suasana yang siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian kepada siswa. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar. Peranan guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran. Sekian penjelasan tentang simulasi pembelajaran yang saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.